10-11 ya. Pak Rozak selaku wali kelas kemarin kan mendapatkan informasi dalam pelaksanaan penilaian akhir semester. Mbak Adila kan ada catatan mencontek kan gitu. Nah, mengapa Mbak Adila mencontek pada kegiatan penilaian akhir semester itu? Itu kan belajar malamnya Pak. Nah, pas paginya itu tak bawa buat coret-coretan, kalau kurang Pak, terus buat tataan juga. Nah, kenapa yang dibuat tataan itu yang dari belajarnya tadi malam, tidak kertas yang masih kosong? Nggak ada Pak di rumah. Nggak ada di rumah. Udah penuh. Di rumah ada. Kemudian Mbak Adila tidak inisiatif tanya ke pengawas untuk minta kertas coretan itu bagaimana? Itu udah pas. Sudah pas. Nah, Mbak Adila sebenarnya tahu nggak tata tertib saat penilaian akhir sekolah atau kemudian tata tertib di sekolahan sendiri kaitannya dengan kegiatan menyontek itu tidak dibenarkan? Tahu. Nah, kalau tahu, kenapa Mbak Adila masih menyontek itu? Kan saya pikir tidak bisa kan, misalnya bawa kertas yang baru dan seterusnya, bawa catatan itu, mapel tersebut dianggap paling sulit atau bagaimana menurut Mbak Adila itu sendiri? Soalnya itu lumayan. Enggak, maksudnya kalau Mbak Adila sendiri mapel tersebut waktu saat mapel menyontek itu mapel yang termasuk kategori belum bisa diikuti Mbak Adila, pelajarannya atau bagaimana? Enggak sih Pak. Enggak, bisa mengikuti sebenarnya. Nah, Mbak Adila tahu kalau menyontek itu salah dan keliru. Iya Pak. Nah, terus apa yang kemudian harapan Mbak Adila tidak ingin mengulangi kembali seperti itu? Apakah motivasi dan evaluasi diri? Nah, tapi Mbak Adila mau berjanji tidak untuk tidak mengulangi kembali pada ulangan harian atau pada waktu yang lain dan itu? Insyaallah. Ya. Mau mengulangi? Enggak. Enggak. Betul. Nah, karena bahwa kegiatan menyontek itu tidak baik itu ya. Oke. Ya, mudah-mudahan Mbak Adila ini setelah berjanji tidak akan menyontek bisa diperbaiki kembali. Gitu ya. Mas Noval, beberapa waktu yang lalu ada mata pelajaran dan Mas Noval tidak belajar di kelas, malah main basket di lapangan. Betul tidak Mas? Siapa? Nah, benar. Nah, terus apa motivasi Mas Noval saat pelajaran kosong, gurunya belum masuk, kemudian main basket di lapangan kelas? Sebenarnya itu gara-gara awalnya iseng kamar mandi. Terus tiba-tiba di lapangan kan ada bola basket gitu. Jadi posisi bola basketnya itu dimainkan siswa atau pada waktu udah nggak ada yang main Pak? Lihat. Jadi kan posisi Pak Rozak masih sibuk ngurusin yang di sini. Jadi mumpung nggak ada Pak Rozak, makanya kami bertiga kemarin malah iseng main basket Pak. Itu yang ngajak itu Mas Noval atau Lutfi atau nggak ada Pak, nggak ada yang ngajak. Saya pertamanya main sendiri, tiba-tiba pada ngikut semua. Oh gitu. Jadi kamu sendiri, tapi kamu yang menginisiasi awal-awalnya. Mas Noval. Nah, terus Mas Noval tahu dan sadar tidak kalau ketika ada pergantian jam terus kemudian gurunya belum masuk terus kemudian main basket di lapangan? Sadar Pak, itu sebenarnya kalau lagi situasi seperti itu tidak boleh di luar kelas Pak. Sebelum gurunya datang harus lebih baik di dalam kelas menunggu gurunya. Nah, berarti Mas Noval sadar dan tahu kalau bermain basket di saat ada pergantian jam atau jam kosong itu berarti keliru ya? Keliru Pak. Nah,
terus kemudian Mas Novel meyakini bahwa itu kan salah keyakinan. Nah, terus ada enggak Mas Novel niatan untuk tidak mengulangi main basket itu seperti itu lagi di jam kosong atau pergantian jam atau mungkin karena itu kan bukan jam olahraga gitu. Saya sendiri sebenarnya sangat menyesali karena dari kegiatan seperti itu saya juga sudah menjelekkan nama saya sendiri gitu. Dan juga itu seharusnya hal yang sepele cuma nunggu di kelas saja gurunya, tapi malah bermain di luar dan imbasnya kan sangat kurang baik buat nama saya gitu di sekolah. Dan saya berusaha untuk tidak mengulangi laginya Pak. Cuman sekali saja insya Allah saya. Berarti sadar ingin tobat gitu ya, tidak ingin mengikuti kembali ketika nanti ada jam kosong dan seterusnya gitu Mas ya. Sebab itu kan sebuah keyakinan yang keliru ketika ada jam kosong atau guru yang belum masuk kemudian tinggal main dan seterusnya gitu ya.